Ada Bu. Alhamdulillah, Bu Guru. Oke, baiklah. Sebelum Ibu menyampaikan materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar supaya kita mendapat keberkahan dalam menuntut ilmu. Baik, coba ketua kelas memimpin doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Itu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi jidni ilman warzuqni fahmi. Amin. Amin. Nah, seperti biasa pembiasaan kita menyanyikan dulu salah satu lagu-lagu nasional. Coba kita nyanyikan lagu nasional, lagu Indonesia Raya bersama-sama. Ikuti Ibu ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Hiduplah Indonesia Raya. 2, 3. Indonesia tanah air, tanah lah aku berdiri di Indonesia kebangsaan, bangsa dan marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, anak-anak. Nah, sekarang pembiasaan selanjutnya biasanya kita membacakan ayat-ayat pendek. Mari kita bersama-sama membacakan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas diawali dengan paus ya. Ya. Oke, sama-sama. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih sudah membacakan surat pendek. Jadi
itu sebagai pembiasaan kita setiap Tiap hari. hari. Setiap hari, Bu. Baik, sebelum Ibu melanjutkan, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Ibu akan mengabsen adik-adik ya. Coba Ya, Bu. adik-adik tengok ke kiri dan ke kanan. Apakah ada teman kalian yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu Guru. Oke, alhamdulillah. Jadi hadir semua ya. Ya. Ya, Bu. Oh ya, jangan lupa kalau ada yang tidak hadir, kita seharusnya memberitahukan kepada Bu Guru atau Bapak Guru yang di sekolah dengan cara memberikan surat atau melalui WA. Baik, Ibu. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita akan belajar yaitu materi pada pelajaran bab 1, Aku Cinta Al-Quran. Jadi materi pokoknya adalah surah An-Nas. Nah, dari mana? Nah, sebelum kita masuk pada materi berikut, pada pertemuan minggu lalu, siapa yang masih ingat pelajaran apa yang kita pelajari pada minggu kemarin? Mengenai apa? Tentang huruf hijaiyah, Ibu. Oh, bagus. Berarti masih ada yang adik-adik yang ingat materi pada minggu kemarin, yaitu mengenai tentang belajar huruf hijaiyah bersambung. Nah, untuk selanjutnya, yaitu sebelum kita masuk pada materi, Ibu akan membagikan kelompok dulu ya, agar memudahkan kalian untuk akan belajar diskusi nanti. Dalam kelas ini jumlahnya ada berapa orang? 18, Bu. 18. Jadi jumlahnya ada 18. Jadi Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Dalam satu kelompok itu ada 5 orang. Sisanya berapa? 4 orang. Ya, 4 orang. Nah, baik adik-adik yang Ibu cintai, tolong fokus dulu ke depan ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Materi hari ini tentang surat An-Nas. Jadi, adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, mampu membaca surah An-Nas dengan tartil. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah mampu menunjukkan hafalan surah An-Nas dengan lancar. Dan yang ketiga adalah menjelaskan pesan-pesan pokok surah An-Nas. Surah An-Nas. Ayo coba lihat. Kita nyanyikan dulu surah An-Nas. Nada lagunya adalah Anak Gembala. Tahu? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, sama-sama ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Sama-sama. Inilah surah terakhir dalam Al-Quran, harus ku baca. Surah An-Nas artinya manusia. Akhir dalam ayatnya harus ku baca. Surah An-Nas artinya manusia. Enam ayatnya madani.
setiap hari selalu baca untuk berlindung kepada Allah dari godaan setan yang hina. Semoga Allah lindungi kita. La 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 la. Sudah, Bu. Ya, Bu. Kepada Allah dari godaan setan yang hina. Semoga Allah lindungi kita. Oke, sudah. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Nah, tahukah kalian surah An-Nas? Ya. Tahu, Bu. Jadi surah An-Nas adalah surah yang terakhir di dalam Al-Qur'an. Jadi surat An-Nas artinya manusia. Iya. Oke. Surat An-Nas itu terdiri ada berapa ayat? 6 ayat, Bu. 6 ayat, Bagus. Bu. Jadi surat An-Nas, ingat, jadi surah An-Nas itu terdiri atas 6 ayat. Jadi surat An-Nas itu diturunkan setelah Rasulullah hijrah. Jadi oleh sebab itu surat itu tergolong surat apa? Madaniyah. Bagus. Dania. Oke, ayo kita membaca surah An-Nas. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul min syarril Jadi anak-anak sudah tahu itu surat An-Nas ya? Ya, Bu. Jadi surat An-Nas itu ada 6 ayat. Jadi yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang pertama, ayat pertama adalah katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Oke. Yang kedua, Raja Manusia. Yang ketiga, sembahan manusia. Keempat, Dari kejahatan setan yang bersembunyi. Yang kelima, yang membisikkan atau kejahatan dalam dada manusia. Dan yang keenam adalah dari golongan jin dan manusia. Itulah arti dari surat An-Nas. Surat An-Nas itu jangan lupa ada 6 ayat. Oke, yang berikut, tahukah kalian pesan pokok dari surat An-Nas? Belum tahu. Bu. Jadi pokok dari surat An-Nas adapun pesan-pesan pokok surat An-Nas yaitu manusia adalah makhluk lemah yang membutuhkan perlindungan. Jadi manusia harus memohon perlindungan hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah.
mohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu. wa ta'ala. Jadi manusia itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan Dan dari siapa? godaan setan. Setan dan Dari manusia. godaan setan dan Manusia. keburukan. Manusia, Bu. Dan Oke, Allah keburukan. Subhanahu wa taala itu Tuhan yang Maha Pelindung. Jadi surah An-Nas sebaiknya dibaca setiap hari, utamanya sebelum tidur dan berangkat Ke Sekolah. 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 Bagus. Nah sekarang asal mula surat Al-Falaq dan surah An-Nas. Asbabun nuzul atau sebab turunnya surah An-Nas. Tahu itu? Belum Ibu Guru. Belum, Bu Guru. Jadi asbabul nuzul atau sebab turunnya surat An-Nas itu ketika Nabi Muhammad SAW sakit karena terkena sihir dari orang Yahudi. Tukang sihir tersebut bernama Labid bin Al-Asham. Lalu Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan 2 surah, yaitu surah Al-Falaq dengan surah Benar. Nah. Melalui malaikat siapa? Malaikat Jibril. Oke, jadi melalui malaikat Jibril. Jibril. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar membaca kedua surat tersebut. Apa yang dibaca itu? Surat apa? Surat An-Nas. Oke, jadi surah An-Nas dengan surah Al-Falaq. Al-Falaq. Nah, setelah membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas itu atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terbebas dari pengaruh sihir menimpanya. Oke, sekarang kita masuk pada materi pada surah An-Nas yang disebut Mu'akkizatain, yang artinya surah perlindungan. Jadi Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita agar senantiasa mengamalkan membaca surat An-Nas terutama sebelum tidur. Jadi kita sebelum tidur atau setelah sholat. Setelah sholat sebagai salah satu usaha kita agar senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kejahatan, baik dari kejahatan jin maupun manusia. Oke, sekarang Ibu akan memberikan tugas. Ibu sudah bagi kelompok kan? Iya, Bu. Ya, Bu. Sekarang Ibu bagi kasih tugas yaitu berlatih mahrajul huruf dalam surah An-Nas. Jadi Ibu beri 5 menit atau 7 menit, 10 menit lah. Iya, Bu, 10 menyelesaikan saja. tugas. Ya Ibu Guru, siap. Sekarang berdiskusi. Karena ini tugas Ibu ada beri tugas per kelompok, jadi diskusi. Iya, Bu. Oke. Iya, Bu.
Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ayo berdiskusi, tidak ada yang tidak berdiskusi ini. Semua harus aktif. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Siapa yang sudah selesai kelompoknya? Sudah semuanya, Bu. Sudah, Bu. Sudah semua? Sudah. Kelompok 1, Sudah, Bu. kelompok 2, Sudah, Bu. Sudah. kelompok 3, Sudah, Bu. Sudah, Bu. kelompok 4. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Dinda, Kita coba baca. Ibu Guru. Ya, Boleh coba tanya Ibu Guru? boleh. Ibu Guru, Madania dengan Madania itu apa Ibu Guru? Madaniyah. Iya. Ayat yang turun di Madinah. Iya, kalau Madaniyah itu ayat yang turun di kota Madinah. Kota Madinah. Kalau Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Iya, Bu. Ada lagi yang bertanya? Ada, Bu. Sekitaran surat An-Nas ya? Iya, Bu. Oke. Yusrin. Yusrin bacanya, Bu. Ya, Silakan. ya, Bu. Ada pertanyaan. Silakan. Kenapa, Bu, surah An-Nas itu ditakuti setan, Bu, ketika kita membacanya? Ya. Kenapa surah An-Nas itu kita membacanya, Bu? Jadi surat An-Nas itu kita harus membacanya itu karena surat An-Nas itu diturunkan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi surat An-Nas itu yang artinya manusia. Jadi surat An-Nas dibaca untuk
memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan, tipu daya manusia, dan golongan setan. Godaan, bukan golongan. Maaf. Iya, Bu. Ada lagi? Sudah, Bu. Kalau sudah tidak ada lagi, sekarang Cukup. kita selesai kelompok kan? Iya, Bu. Iya, Bu Guru. Sudah selesai semua, Jadi Bu. kalau sudah selesai, silakan antar sama Ibu. Iya, Bu Guru. Oke. Habis ini, Saf. Jadi sudah selesai semua. Jadi Ibu akan menyimpulkan materi kita hari ini. Jadi kesimpulannya adalah surah An-Nas adalah surat yang ke-114 yang di dalam Al-Quran yang mengajarkan tentang perlindungan kepada Allah dari kejahatan, baik yang datang dari setan maupun makhluk lainnya. Iya, Bu. Jadi dalam surat ini kita memohon kepada Allah agar dilindungi dari bisikan setan yang jahat serta dari segala bentuk bahaya yang dapat merusak diri kita sendiri. Jadi surat ini mengajarkan pentingnya berdoa dan memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat agar tetap terjaga. Ada lagi yang bertanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah jelas. Sudah jelas? Jadi Ibu, kalau tidak ada lagi yang bertanya, Ibu akan bertanya sama adik-adik. Jadi Ibu bertanya, surat An-Nas itu surat yang keberapa? 114. Oke, bagus. Jadi surat An-Nas itu mengajarkan kita kepada siapa? Mengajarkan tentang apa? Kepada Allah dari kejahatan. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, bagus. Jadi dalam surah ini kita memohon kepada Allah agar dilindungi dari bisikan setan yang jahat. Yang terkutuk. Iya. Mengerti? Ya, Bu. Iya, Bu Guru. Oke. Iya. Jadi surat ini mengajarkan pentingnya berdoa. Berdoa memohon perlindungan setiap saat agar tetap terjaga. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
disilakan